wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Novrianti Pardi, asal SDN 32 Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya mahasiswa pertama PPG yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini kartu beserta ujian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Bersemangat sekali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat anak ibu ini sampai siang tetap seperti ini dalam belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Fawas tolong ibu memimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen anak-anak ibu terlebih dahulu. Fawas, Reza, hadir, Anjeli, Diva. Nah, anak-anak ibu pada hadir semuanya hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, ikutin video lagu tersebut. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar menambah rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Nah, kegiatan literasi kita pada pagi hari ini, anak ibu simaklah video ibu berikut ini. Terus anak ibu lihat apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Nah, apa yang anak ibu ambil dari video literasi tersebut? Coba anak ibu. Apa? Disiplin di rumah saja. Disiplin di rumah saja. Apa lagi? Adalah Menjaga jarak. Kita Fawas apa? mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun. Apa lagi? Apa? Masker. Selama virus pandemi corona, kita harus menjaga kesehatan. Yang pertama dengan apa tadi? Mencuci tangan. Mencuci
Di rumah saja. Itulah yang kita lakukan selama masa pandemi virus corona. Anak ibu semuanya harus memakai apa? Masker. Kita harus memakai masker keluar rumah supaya terhindar dari virus corona. Nah, baiklah anak ibu, kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Yang ketiga, setelah menyimak pembelajaran lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis peran masing-masing komponen makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu telah belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Apa itu, Fauzia? Kumpulan komponen abiotik dan biotik. Nah, kumpulan komponen abiotik dan biotik dalam suatu lingkup. Nah, betul Fauzia sekali. Tepuk tangan buat Fauzia semuanya. Nah, kumpulan komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkup. Nah, apa itu abiotik? Benda mati. Pintar Tasya, benda mati. Apa itu biotik? Benda hidup. Jadi kita telah belajar tentang kumpulan komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan yang disebut dengan apa? Ekosistem. Sekarang anak ibu lihat gambar ibu berikut ini. Nah, ini gambar ibu termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Kenapa biotik? Karena hidup. Karena ini adalah benda hidup. Gambar apa yang ada di sini, Nak? Benda Jawa. Jawa. Benda Jawa. Nah, apa lagi? Harimau Sumatera. Komodo. Orangutan. Nah, ini adalah komponen biotik dalam suatu ekosistem. Ini adalah hewan apa? Hewan apa? Hewan langka. Kenapa dikatakan hewan langka? Karena ada perburuan liar. Karena penebangan hutan yang menyebabkan dia langka. Karena populasinya sudah menurun. Sedikit yang ada di populasinya hewan tersebut. Maka dikatakan dengan hewan langka. Apa yang menyebabkan dia langka? Perburuan liar. Perburuan liar, apa lagi? Penebangan hutan. Apa lagi? Karena apa dikurang populasi? Karena makanan. Karena apa? Nah, karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan makanan. Contohnya, manusia menebang hutan sehingga tidak ada makanan untuk siapa lagi? Untuk kambing, untuk apa lagi? Sapi, untuk apa lagi? Apa? Rusa, apa lagi? Kerbau, kera, yang
Sehingga apa lagi? Kalau ada rusak, tidak ada makan, akhirnya bagaimana rusak? Mati. Terus tidak ada apa lagi? Yang makan rusa biasanya apa? Harimau. Harimau. Tidak ada rusa yang akan dimakan. Bagaimana dengan harimau? Mati juga. Maka ekosistem akan terganggu. Nah, ekosistem terganggu. Sehingga rantai makanan juga terganggu. Tahu anak ibu apa itu rantai makanan? Nah, kalau anak ibu belum tahu, ayo kita simak bacaan berikut ini. Nah, rantai makanan. Coba baca Tazkiyah. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Baiklah, bacalah paragraf kedua oleh Anjeli. Nah, baiklah. Paragraf terakhir baca Laura. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurus. Nah, ada berapa paragraf bacaan kita? Empat. Ada berapa? Empat. Ini tentang apa bacaannya? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, coba ulangi Fauzia. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, iya. Jadi, bacaan ini tentang perjalanan makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu dalam makhluk hidup. Nah, ini termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi. Teks apa? Fiksi atau non-fiksi? Teks non-fiksi. Kalau teks fiksi berupa khayalan, sedangkan teks non-fiksi berupa yang nyata. Apakah rantai makanan itu nyata? Apakah rantai makanan nyata? Ya, berarti rantai makanan termasuk teks non-fiksi. Dah. Anak ibu lihat ada berapa paragraf tadi? Empat. Masing-masing paragraf memiliki apa? Ide pokok atau apa? Pokok pikiran. Nah, apa itu pokok pikiran? Tahu anak ibu? Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf di mana setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Jadi setiap paragraf ada berapa pokok pikiran? Satu. Coba kita contohkan paragraf yang pertama tadi. Tentang apa pokok dari bacaan paragraf pertama ini? Apa? Rantai makanan. Jadi apa pokok pikiran paragraf pertama? Rantai makanan. Nah, anak ibu setelah membaca paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Kemudian anak ibu tentukan apa pokok pikiran dari bacaan tersebut. Anak ibu tulis, kemudian anak ibu kembangkan. Nah, nanti masing-masing anak ibu akan ibu berikan LKPD-nya. Nah, baca masing-masing LKPD-nya, lihat urutan LKPD-nya. Nanti anak ibu isi di halaman berikutnya. Nah, apa tugas kita sekarang? Mencari tentang rantai makanan. Nah, mencari ide pokok dalam bacaan rantai makanan. Nah, ibu bagikan masing-masing kelompoknya. Awas. Ada yang tidak mengerti anak ibu? Iya. Ya, sudah siap. Sudah siap. Sudah siap anak ibu semuanya? Nah, baiklah anak-anak ibu. Siapa yang sudah siap? Sudah
siap semuanya? Nah, baiklah. Siapa yang akan membacakan ke depan terlebih dahulu? Nah, coba Fauzia. Pokok pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1. Rantai makanan di sawah. Paragraf 2. Rantai makanan di laut. Paragraf 3. Syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4. Peran besar berurai. Nah, apakah betul paragraf pertama apa tadi Fauzia? Rantai makanan di sawah. Apakah paragraf pertama tentang rantai makanan di sawah pokok pikirannya? Betul yang dibuat oleh Fauzia? Pertama, rantai makanan di sawah. Paragraf kedua apa Fauzia? Rantai makanan di laut. Ya, tadi Fauzia telah membacakan hasilnya ke depan. Silakan Fauzia duduk kembali. Tepuk tangan untuk Fauzia. Nanti giliran anak ibu semuanya akan mendapatkan membaca cerita. Untuk menambah rasa semangat kita pada siang hari ini, anak ibu marilah kita mengadakan ice breaking-nya. Satu lagi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Untuk lebih paham lagi anak ibu tentang rantai makanan, simaklah video ibu berikut ini. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Nah, tentang apa video tadi? Rantai Tentang makanan. apa video tadi nak? Rantai makanan. Terus apa yang dijelaskan dalam video lagi? Tentang apa yang dijelaskan dalam video tadi? Rantai makanan. Ada apa di sana? Ada gambar apa di sana tadi? Apa yang pertama sekali? Rumput. Proses apa yang terjadi di sana? Memakan dan dimakan. Itu yang terjadi pada gambar. Pada video tersebut, proses makan dan dimakan yang disebut dengan apa? Rantai makanan. Ada apa di sana? Tumbuhan bertindak sebagai apa di sana tadi? Tumbuhan bertindak sebagai apa? Produsen. Hewan bertindak sebagai apa? Konsumen. Kenapa tumbuhan bertindak sebagai produsen? Karena apa? Tasya coba jelaskan. Karena dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, lihat gambar ibu, ini ada tumbuhan. Dan tumbuhan disebut sebagai apa? Produsen. Kenapa disebut dengan produsen? Karena apa? Karena bisa membuat makanan sendiri yang dinamakan dengan apa? Fotosintesis dengan bantuan apa nak? Matahari. Proses memasak makanan oleh tumbuhan dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Makanya tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Terus hewan bisa membuat makanan sendiri? Tidak. Hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Maka hewan dikatakan sebagai apa dalam rantai makanan? Konsumen. Sekarang lihat gambar ibu berikut ini. Nah, ada gambar apa ini? Ada gambar apa ini?
lagi. Apa yang terjadi? Perpindahan energi. Tolong ibu lagi, Laura ke depan. Nah, Laura dan Anjeli. Nah, pegang dua Laura. Anjeli pegang. Nah, sekarang kita urutkan dari Anjeli. Nah, dan ke teman Anjeli. Nah, lihat semuanya nah, ibu dan tongkat ini gigi. Nah, lihatkan ke teman ada gambar apa? Kita urutkan dari Anjeli. Udah betul urutannya? Udah betul urutan ada makanannya? Dari mana kita urutkan dulu? Siapa yang ditukar? Coba pindahkan Anjeli. Terus mana lagi yang dipindahkan? Siapa pegang kambing lagi? Dah. Pegang lagi Laura. Dah betul dipegang Laura? Bagaimana lagi ditukar? Betul? Mana yang menjadi produsen? Mana yang menjadi konsumen satu? Mana yang menjadi Mana yang menjadi pengurang? Di mana ada hewan ini? Nah, berarti ekosistem apa ini namanya? Ekosistem hutan. Rantai makanan di mana? Nah, inilah ekosistem hutan. Berapa konsumennya di sini? Nah, jadi adanya perpindahan energi. Kalau tidak ada rumput, ibu ambil rumput. Bagaimana kambing jadinya? Mati. Kambing mati lagi. Terus ada kambing apa lagi? Matilah singa, tidak ada lagi singa. Terus bagaimana lagi? Tidak ada makanan. Jadi kalau salah satu komponen terganggu dalam rantai makanan, yang lainnya ikut terganggu. Terima kasih kita ucapkan kepada Anjeli dan Fauzia yang telah membaca yang mau ke depan tadi untuk mengurutkan rantai makanan. Dan di dalam rantai makanan tadi terjadi perpindahan energi. Dari mana berpindah energi? Rumput dimakan oleh apa? Sehingga terjadi perpindahan energi dari rumput kepada kambing dimakan oleh singa. Jadi perbahan energi kemana? Singa. Terus mati singa diorekan oleh pengurai. Siapa pengurainya? Jamur. Apakah ibu sudah mengerti tentang rantai makanan? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang anak ibu kerjakan LKPD-nya per kelompok. Masing-masing anak ibu cari dan buat rantai makanan. Boleh ekosistem sawah, boleh ekosistem sungai, boleh ekosistem laut, dan boleh ekosistem hutan. Buatlah rantai makanan dan buatlah komponen-komponen penyusunnya dan peran masing komponen-komponen tersebut. Nah, dibagikan satu-satu. Nah, gambarnya anak ibu buat pada kertas ini. Ya. Boleh terserah rantai makanan apa yang anak ibu inginkan. Nah. Nah, boleh kerjakan lagi masih mudah. Kita siap. Sudah siap. Dah. Baiklah. Kelompok siapa yang akan membacakan ke depan terlebih dahulu? Kelompok siapa? Dah.
Laut. Apakah betul dibuat oleh teman kita? Nah, tepuk tangan buat teman kita tersebut. Apakah Saskia, Laura, dan Reza? Silakan duduk kembali anak ibu. Nah, sekarang anak ibu tempelkan masing-masing hasil karyanya ke depan. Mulai dari kelompok adik. Sini adik. Ya, sekarang anak-anak ibu telah melihat hasil karya temannya. Anak ibu yang menilai masing-masing bagaimana hasil karya temannya, bagaimana penampilan temannya tadi. Ya, masing-masing anak ibu nanti ibu kasih bintang, boleh tempel bintang di gambar tersebut. Mana yang menurut anak ibu bagus, tempel di sana. Masing-masing anak ibu mendapatkan 1 bintang. Kita menilai karya masing-masing kelompok. Nah, sekarang kelompok Tasya ke depan dulu. Terserah di mana mau tempel hasil karya temannya. Yang mana? Satu-satu terserah kamu mana yang paling bagus menurut kamu. Nah, tempel
Terima